Dahulu kala di negeri yang jauh di sana, hiduplah sebuah keluarga, terdiri dari ayah dengan 3 anaknya. Sang istri telah lama meninggal saat melahirkan anak bungsunya. Hidup mereka jauh dari kata baik, bahkan bisa dibilang sangat kekurangan. Sehingga sang ayah berpikir kalau ia hendak mencari pekerjaan jauh dari negeri mereka. Saat sang ayah hendak pergi, ayahnya berpesan jikalau nanti dalam 3 bulan ayahnya tidak kembali, mereka bisa mencari ayahnya dengan syarat saat melihat air yang sangat jernih di pertengahan jalan nanti, jangan mandi atau minum air di sana. Sampai berulang-ulang ayah mereka mengingatkan. Seiring berjalannya waktu, tak terasa 3 bulan pun terlewati dan ternyata ayah mereka tidak kunjung kembali. Akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mencari ayahnya dengan membawa bekal seperlunya. Mereka berjalan menyusuri hutan berhari-hari. Tanpa disadari perbekalan mereka habis. Mereka sangat lapar dan haus. Tiba-tiba tidak jauh di depan sana, ada kolam yang berisi air sangat jernih. Di pinggirannya tumbuh pohon sangat rindang sehingga cocok untuk berteduh. Ketiga anak itu melihat sampai takjub dan lupa diri, akibat haus yang tak tertahankan. Kakak pertama dan keduanya berniat untuk mandi, mereka menghiraukan pesan ayahnya. Walaupun si bungsu sudah mengingatkan, tapi kedua kakaknya tetap menceburkan diri ke dalam kolam tersebut. Tidak lama kemudian, saat mereka selesai mandi alangkah terkejutnya sang adik ketika melihat kakaknya berubah menjadi kerbau dan ular tanah. Saat menyadari apa yang sudah terjadi, sang kakak pertama berubah menjadi kerbau sangat menyesal dan ia menangis karena tidak mematuhi pesan sang ayah. Begitu juga dengan kakak kedua, akhirnya mereka bertiga tetap meneruskan perjalanan untuk menemui sang ayah. Saat bertemu sang ayah, betapa terkejutnya dia melihat apa yang terjadi terhadap anak-anaknya. Ayahnya menangis menyesali karena anaknya tidak mengikuti nasihatnya. Seketika sang kakak yang berubah menjadi ular merasa lapar, sehingga ia melihat ada seekor katak. Ular langsung menggigit katak itu. Dan ternyata ia salah menduga, itu bukan seekor katak melainkan mata kaki sang ayah. Ayahnya menjadi lemas tak berdaya dan akhirnya meninggal dunia. Ular, kerbau, dan sang adik menangis sejadi-jadinya menyesali perbuatan mereka karena dari awal tidak mendengarkan nasihat ayah. Akhirnya setelah kejadian itu, ular berpesan kepada adiknya agar sebelum jauh masuk ke hutan jikalau melihat ular tanah segera bunuh. Kalau tidak mereka akan mematuk kakinya. Lalu sang kakak yang menjadi kerbau meminta untuk berbakti, membantu membajak sawah dan bersedia dikurbankan. Dengan imbalan, meminta makan rumput dan dibakarkan api unggun di dekat kandangnya agar tidak ada ular saat malam hari. Dan sampai sekarang, di mana ada kandang kerbau di sana pasti ada api tidak jauh dari kandang.